Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya orang ngomong cedera atau luka itu sebenarnya apa sih? Banyak orang mungkin secara definisi pun juga masih ketukar-tukar ya. Ada yang bilang cedera, ada yang bilang infeksi. Nah, sebenarnya cedera atau luka adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Nah, ya, jadi di sini yang ditekankan adalah suatu stimulasi fisik dan kimiawi. Jadi ini bukan biologis, artinya belum tentu ada infeksi ya. Jadi cedera itu bisa saja yang non infeksi atau steril ya. Tapi kalau misalnya cederanya itu sampai menimbulkan luka terbuka ya, nah bisa saja terjadi infeksi di luka cedera tersebut. Nah, cedera itu dapat terjadi akibat aktivitas sehari-hari ya. Misalnya apa? Misalnya di rumah tangga, misalnya sekarang lagi work from home ya. Nah, naik turun tangga ya. Nah, itu bisa saja kemudian pas lagi tidak konsentrasi, waduh lututnya kemudian jadi krek. Nah, atau misalnya jatuh gitu ya, atau misalnya angkat-angkat barang. Nah, bisa saja kemudian jadi cedera pada lututnya ya. Nah, olahraga ini jelas, olahraga banyak dapat menimbulkan cedera ya. Khususnya kalau sekarang kita sedang membicarakan tentang lutut, khususnya olahraga yang menggunakan lutut tentu saja ya. Nah, kalau misalnya catur pasti enggak. Nah, tapi kalau sepak bola, basket, nah itu bisa. Kemudian yang orang juga lupa adalah hobi. Hobi di sini termasuk salah satunya adalah misalnya hobi menari. Ya, saya cukup banyak kasus pasien-pasien itu dari menari. Menarinya pun juga menari tradisional. Kebetulan kita di Flex Free itu pun juga menangani ada yang namanya performing art medicine ya. Jadi kedokteran untuk seniman pertunjukan. Termasuk salah satunya adalah dancer, penari. Nah, banyak kasus itu dari penari tradisional, penari Jawa, penari Bali, itu masalah pada lutut. Kenapa? Karena biasanya mereka menari, bergerak itu dalam posisi setengah jongkok seperti dapat dilihat di gambar sebelah kanan, ya. Nah, jadi lututnya itu harus kuat sekali, otot lututnya harus kuat sekali sehingga si lutut ini harus stabil, ya. Kalau tidak kuat, kalau tidak persiapannya kurang baik, tentu saja kemudian menimbulkan cedera. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang lutut, ya sebenarnya apa sih lutut itu? Nah, lutut itu sebenarnya adalah pertemuan antara 3 buah tulang. Mohon maaf ini salah ketik, 3 buah tulang ya. Jadi ada tulang paha atau bahasa medisnya kita sebutnya femur, kemudian ada tulang betis ya atau kita sebutnya tibia dan ada juga tempurung lutut ya. Gambar yang di bawah, yang depannya itu tempurung lutut yang kita sebut patella secara medis ya, secara ilmiah. Nah, ini adalah suatu sendi. Ya, sendi itu adalah pertemuan tulang dan ada 3 sendi berarti di sini. Ya, sorry, ada 2 sendi di sini ya, yaitu sendi antara tulang paha, tulang femur dan tibia, dan sendi antara tulang femur dengan tulang patella. Ya, di antara sendi tersebut ada bantalan ya, di antara sendi femur dan tibia tadi, sendi antara tulang paha dan tulang betis. Ya, itu ada bantalan. Karena sendi inilah yang kalau ketika kita berdiri, dia yang akan menahan beban tubuh ketika berdiri, berjalan, berlari ya. Nah, maka di situ ada bantalan yang disebut juga meniskus ya. Ini adalah sebagai shock absorber. Jadi kalau kayak di mobil itu ada rem dan di rem itu ada shock breaker ya. Jadi ketika kita mengerem, kita menekan rem. Nah, itu kita menginjak rem. Nah, itu kan ada bantalannya di situ. Sama ya. Jadi Tuhan juga memberikan bantalan di lutut kita yang dinamakan ada namanya meniskus dan juga ada bantalan-bantalan lain sebenarnya. Nah, kemudian antar sendi-sendi ini distabilisasi oleh ligamen dan otot, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bilang cedera, ya, maka dapat cedera pada bagian-bagian tersebut, ya. Misalnya pada tendon. Tendon itu adalah sambungan dari otot yang ke arah tulang. Nanti akan ada gambarnya, ya. Nah, bisa juga cedera pada otot. Nah, cedera pada meniskus atau bantalan lutut, ya, dan juga cedera pada ligamen atau jaringan pengikat tadi. Ini contohnya misalnya ligamen, ya. Nah, ada ligamen itu ada yang di samping-samping, ya. Kalau di bagian luar dari lutut itu namanya lateral kolateral ligamen. Kalau di bagian dalam sebutnya medial kolateral ligamen. Ada juga ligamen yang menyilang yang di tengah, ya. Nah, memang kalau pada olahraga
sering terkena adalah ligamen yang di dalam ini, ya, disebutnya adalah ACL, anterior cruciate ligament, dan juga ada namanya PCL, posterior cruciate ligament, dan juga sering terkena bantalan yang tadi disebut sebagai meniskus, ya. Nah, kemudian tulang pun juga kadang-kadang kalau cedera bisa saja terkena, ya, yang disebut fraktur. Nanti mungkin akan secara lebih dalam mengenai meniskus dan ACL ini akan dibahas oleh Dr. Christian lebih dalam, ya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika ada suatu cedera, ya? Pertama ada namanya peradangan, ya. Peradangan ini sebenarnya adalah reaksi untuk penyembuhan, ya. Jadi ada suatu robekan yang mikroskopik yang tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya adalah reaksi radang, ya. Reaksi radang apa? Contohnya di gambar yang di bawah ini, ya, itu ada nyeri, ya. Terus kemudian ada panas kalau kita raba, daerah yang meradang tersebut akan teraba hangat. Terus kemudian kemerahan, bengkak, ya. Dan kemudian loss of function. Misalnya kalau lutut fungsinya adalah untuk bergerak, berjalan, maka dia akan mengalami kesulitan untuk bergerak dan berjalan. Nah, radang ini dibagi menjadi dua. Ada akut, artinya kejadiannya barusan, ya. Nah, biasanya timeline-nya itu antara seminggu ya sampai 2 minggu, ya. Nah, ada yang kronis. Kalau kronis ini sebenarnya timeline-nya adalah 3 bulanan. Tapi antara 2 minggu sampai 3 bulan itu disebutnya subakut, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena pun juga berhubungan dengan mekanisme cederanya, ya. Kalau pada olahraga misalnya, nah cederanya biasanya itu akut. Jadi kejadian kayak tadi jatuh atau nggak ketendang, nah langsung terjadi tuh. Jadi nggak menunggu sampai seminggu 2 minggu. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya mengenai peradangan ini saya sudah pernah membahas ya di YouTube Flex Free juga ya. Mungkin juga audiens dapat membuka lagi ini alamatnya atau misalnya kalau sudah subscribe di channel YouTube Flex Free ya dapat mencari ya judulnya adalah pemakaian laser untuk terapi nyeri dan peradangan otot sendi ya dan saya membahas mengenai peradangan pada otot dan sendi ya. Untuk menghemat waktu supaya nggak kepanjangan, saya nggak akan membahas lebih dalam lagi di sini. Nah, kemudian yang kita akan lebih bahas adalah robekan, ya. Kalau sampai lukanya itu cukup berat, ya, maka nggak hanya mikroskopik, tapi kita dapat melihat bahwa di situ ada suatu robekan. Nah, ini sebenarnya juga menimbulkan reaksi radang. Jadi tetap saja pasien akan mengeluh nyeri, mengeluh bengkak, ya. Namun ketika kita lihat di dalamnya, misalnya contohnya dengan USG atau misalnya kita dengan MRI atau kalau Dr. Christian biasanya juga menggunakan artroskopi, ya kita dapat melihat di situ ada ligamen yang robek, ya atau misalnya meniskus yang robek, ya. Nanti saya akan kasih tunjuk gambarnya. Nah, robekan ini dapat parsial atau sebagian dan dapat juga komplit atau keseluruhannya. Nah, ini contoh kalau peradangan ya pada lutut yang paling sering sebenarnya adalah ini namanya patellar tendon. Jadi yang tadi saya bilang namanya tendon itu adalah persambungan dari otot, yang merah ini adalah otot, ya. Ketika dia mau menyambung ke tulang, ya warnanya putih seperti ini namanya tendon, ya. Dan peradangan pada patellar tendon ini biasanya terjadi pada orang yang melompat, makanya sering disebutnya jumpers knee. Nah, ini robekan. Robekan dapat terjadi pada tendon, pada meniskus, pada ligamen, dan pada otot. Ya, ini contohnya pada meniskus. Tadi kan bantalan, ya. Sebenarnya bantalan ini kalau kita lihat dari atas bentuknya seperti bulan sabit, ya. Nah, ini dapat yang komplit, ya. Bisa juga yang parsial atau sebagian, ya. Kalau ini tadi yang tendon, kita lihat di sini ada robekan. Robekannya pun juga bisa komplit dan sebagian. Nah, kalau ini ligamen, ya, yang tadi yang di dalam itu adalah ligamen yang menyilang atau disebutnya cruciate, ya. Ada yang paling sering itu ACL, anterior cruciate ligament, itu yang dia melekat pada tulang yang di depan, ya. Nah, tapi yang di belakang pun juga sering namanya PCL, posterior cruciate ligament. Ya, kita lihat di sini adanya robekan. Ini adalah contoh gambar robekan pada otot. Nah, bagaimana sih kalau misalnya terjadi suatu cedera, ya? Pertama, ada yang namanya price, ya. Price itu apa? Protection. Bagian yang cedera itu dilindungi, ya. Nah, jangan sampai kemudian ada gerakan-gerakan berlebihan menyebabkan tadi robekannya semakin besar, ya. Bagian
yang cedera harus diistirahatkan. Kemudian compression ya supaya tidak terlalu bengkak ya. Nah, sorry ini kurang satu ya, price ada I-nya, ada I. I-nya itu adalah icing ya, bisa dikompres dengan kompres dingin ya. Nah, kemudian elevasi ya, supaya pembuluh darah ke situ nggak terlalu banyak sehingga menyebabkan pembengkakan yang lebih parah. Nah, tadi kompres, kalau yang akut kita bisa kompres dingin, ya. Nah, ingat, kalau misalnya bengkak dan akut, ya, hati-hati kalau kompres hangat atau kompres panas, baiknya dihindari. Ya, karena kalau kompres panas atau kompres hangat, dia akan dapat menyebabkan si cairan itu memuai sehingga bengkaknya bertambah. Terus kemudian di situ pun juga terjadi peningkatan dari vaskularisasi atau pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah ke situ pun juga semakin meningkat sehingga bengkaknya menjadi semakin bertambah, ya. Nah, jadi kompres hangat baiknya kalau misalnya kita lihat dia tidak bengkak, ya. Jadi ini pada radang yang kronis yang terjadi sudah berbulan-bulan itu masih bisa digunakan. Nah, jangan dibawa ke tukang urut sebelum jelas masalahnya, ya. Tadi kan kita lihat adanya robekan, tambah lagi diurut, ditarik-tarik, takutnya tambah robek. Nah, ini nih penting, ya. Jangan sembarangan mengkonsumsi obat-obatan nyeri kecuali dengan instruksi dokter. Kalau dokter yang memberikan masih nggak apa-apa, tapi kalau dengan sendiri harus hati-hati. Pertama, obat-obatan tersebut juga memiliki efek samping. Kedua, kadang terjadi masking, ya. Jadi nyerinya sudah hilang, ketika datang ke dokter, dipencet-pencet, digerakin, udah nggak nyeri. Nah, jadinya diagnosisnya pun akan menjadi lebih sulit, ya. Penanganannya menjadi lebih tidak akurat, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ada obat yang non steroid, ada yang obat steroid. Ya, ini harus hati-hati. Saya dulu pernah ketemu satu pasien, ya. Pasiennya seorang ibu penjaga warung nasi. Nah, kemudian dia datang ke saya itu dengan keluhan nyeri daerah ini sebenarnya daerah ankle ya. Jadi walaupun kita ngomong lutut, tapi saya contohnya ini sebenarnya sedikit out of topic ya, tapi memang contoh yang cukup bagus gitu ya. Nah, jadi dia datang dengan nyeri pada pergelangan kaki dan kemudian si pasien ini tidak bisa jinjit. Nah, ketika kita periksa, kita USG, kita dapatkan kedua tendon Achilles ya. Achilles itu adalah tendon yang di dekat pergelangan kaki ya. Nah, itu ternyata robek dan robeknya cukup parah ya. Kita tanya kenapa seperti ini, pasien juga nggak tahu. Dia bilang katanya lagi jalan aja, terus tiba-tiba dia merasa ada klik-klik di kanan, di kiri. Nah, kemudian udah terjadi masalah ya. Jadi hanya dengan jalan saja ternyata terjadi robekan pada tendon tersebut. Nah, kemudian saya tanya-tanya lebih lanjut, ternyata dia bilang, iya setahun yang lalu dia pernah asam urat. Dia pernah asam urat sama keponakannya yang seorang yang kerja di apotik ya, diberikan obat namanya metilprednisolon. Diminum 3 kali sehari, rasanya enakan. Jadi selama setahun dia meminum metilprednisolon itu secara rutin setiap hari. Nah, jadi ternyata menyebabkan penipisan pada tendon dan pada otot sehingga walaupun dengan jalan saja ternyata terjadi robekan gitu. Jadi audiens harus hati-hati ya, obat-obat seperti ini harus diminum hanya kalau dengan instruksi dokter. Karena kalau dokter yang memberikan pasti sudah mempertimbangkan berbagai kondisi ya dan pasti sudah dipantau ya sehingga efek sampingnya dapat diminimalisir. Oke, kemudian kalau datang ke dokter biasanya kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan anamnesis itu adalah kita menanyakan riwayat ya. Jadi sudah berapa lama cederanya pada kondisi seperti apa, pada mekanismenya bagaimana, apakah jatuh dan jatuhnya seperti apa. Pemeriksaan fisis juga ya, contohnya di gambar ini kita lagi melakukan pemeriksaan fisis untuk ACL yang tadi ya, anterior cruciate ligament ya. Di sini si lututnya kita gerak-gerakin ya, si betisnya kita gerakin apakah dia oglek, apakah dia ada pergerakan ya, apakah dia stabil atau tidak. Kalau misalnya tidak stabil, ya jangan-jangan dari si ligamen tadi itu ada robekan atau ada masalah ya, sehingga dia terjadi namanya laxity ya, jadi longgar. Nah, kemudian kita dapat melakukan juga pemeriksaan penunjang. X-ray ini biasanya lebih kita melihat ke arah tulang ya, walaupun juga melihat misalnya di
celah antar sendinya, kemudian kita melihat juga jaringan lunak sekitarnya ada bengkak atau tidak, ya. Nah, sekarang ada namanya USG, USG muskuloskeletal atau USG untuk otot tulang sendi, ya. Jadi nggak cuma untuk melihat bayi USG ini. Nah, USG ini dapat melihat jaringan lunak, penumpukan cairan, radang dan sebagainya. Ya, MRI ini dia lebih komplit, ya, dapat melihat secara keseluruhan sampai bagian-bagian dalam, ya. Nah, CT scan dan laboratorium juga kalau perlu akan dilakukan. Nah, ini adalah USG muskuloskeletal, dapat melihat otot, tendon, ligamen dan jaringan lunak, ya. Nah, keuntungannya adalah tidak semahal dari MRI, ya. Dan kemudian dia dapat melihat kondisi saat itu juga. Jadi kalau kita MRI, ya, biasa pasien kita kirim MRI, diperiksa dulu, dia datang dulu ke radiologi, dilakukan MRI, kemudian besokannya datang dengan hasil MRI. Artinya apa? Ketika kita melihat hasil MRI itu adalah hasil kondisi kemarin, ya, atau kondisi beberapa hari yang lalu. Sementara kalau USG begitu kita tempelkan, kita lihat, maka kita lihat saat itu juga, saat itu kondisinya seperti apa, ya. Terus kemudian pemeriksaan dinamis, jadi kita dapat menggerakkan si pasien dengan USG ini dan kita bisa melihat langsung bagaimana gerakannya, ya. Sekarang pun MRI ada, saya lihat beberapa rumah sakit ada juga yang bisa dinamis, ya, bisa dinamis dan juga bisa weight bearing, artinya bisa dilakukan sambil berdiri dan sebagainya. Nah, MRI pun juga sekarang juga mulai bisa, ya. Kemudian USG ini juga dapat untuk mengarahkan tindakan. Nanti misalnya kalau kita melakukan injeksi, kita dapat melihat jarum suntik kita apakah sudah tepat atau tidak, ya. Sehingga injeksi yang kita lakukan menjadi lebih akurat. Nah, tetap saja namanya suatu alat atau metode ada namanya kelemahan, ya. USG muskuloskeletal ini kelemahannya adalah operator dependent. Artinya dia sangat tergantung pada operator, ya. Kalau operatornya tidak mahir, misalnya hasilnya pun jadi tidak akurat. Nah, dia tidak dapat melihat struktur bagian dalam secara jelas. Makanya tetap saja kita butuhkan pemeriksaan lain, ya, misalnya MRI. Atau kalau kita ingin melihat tulangnya secara holistik, secara utuh, gambaran yang lebih besar, tetap saja kita butuh X-ray atau ronsen, ya. Nah, ini contoh pemeriksaan MRI yang sebelah kiri ini adalah patellar tendon tendinopati, maaf. Jadi yang tadi yang saya bilang adanya radang pada tendon patella, ya, ini adalah tulang betisnya, tulang tibia. Kita lihat di sini tendon dari patelanya ini membengkak, ya. Kemudian pun juga ada hitam-hitam di sini yang kita sebut istilahnya hipoekoik, ya, tandanya peradangan. Terus kemudian kita juga bisa melihat adanya penumpukan cairan maupun adanya kelainan-kelainan bawaan. Contohnya di sini kita melihat di lututnya ini ada cairan, tapi selain itu kita lihat di sini ternyata ruangannya terbagi dua, ya, yang kita sebut plika sinovial. Ya, ini adalah kelainan bawaan pada salah satu pasien saya, ya. Nah, kita bisa mendeteksi dengan USG. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan dinamik, ya. Misalnya kalau si ligamennya itu dia kurang stabil, maka sendinya pun juga akan menjadi tidak stabil, ya. Kita bisa gerakan dan kita bisa melihat dengan USG. Ini contohnya. Tuh kita lihat, nah, tidak stabil. Ya, ini disebut ligamennya menjadi laxity. Terus kemudian kita pun juga bisa menggunakan USG ini untuk mengarahkan tindakan sehingga lebih akurat dan juga bisa melihat apakah misalnya di situ ada suatu cairan yang pengen kita sedot. Apakah cairan tersebut sudah selesai disedot atau tidak, ya. Ini contohnya. Ya. Kita bisa lihat masuknya sesuai, ya. Kemudian kita bisa menyedot dan kita bisa lihat apakah si cairan itu sudah selesai atau belum. Ya, kita lihat sudah mulai menyempit. Oke. Sebentar. Sorry sebentar, ada sedikit.
Oke, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis tadi. Oke, kita lanjut. Nah, tata laksana operatif ini kita lakukan pada yang kondisi robekannya tidak full dan kecil. Ya, kalau misalnya robekannya lebih besar lagi, memang perlu tata laksana operatif yang akan dijelaskan oleh Dr. Christian nanti ya. Nah, ini pun juga ada misalnya dilakukan pada kondisi tidak ada gejala akut ya, misalnya tidak ada bengkak, pendarahan. Jadi banyak pasien saya itu udah keburu datang ke klinik ya, dari anamnesis, dari riwayatnya ada jatuh, ada dari olahraga ya, kakinya kemudian jadi bengkak, saya USG ada cairan, kemudian saya sedot cairannya ternyata keluar darah. Nah, biasanya seperti itu, kemudian saya langsung suruh ke ortopedi atau melakukan pemeriksaan MRI ya. Nah, kemudian dari situ kalau kita lihat tentang robekannya cukup besar ya atau malah full ya, udah saya langsung mengedukasi pasien ini memang harus operasi. Walaupun misalnya pasiennya, oh dok saya takut dengan operasi, enggak. Sekarang pun operasi juga banyak yang minimal invasif ya. Jadi jangan takut ya. Walaupun tetap saja penentuan metode operasi nanti memang dari dokter ortopedinya ya. Tapi kalau tidak dioperasi ya tentu saja nanti akan bertambah lebih parah ya. Nah kemudian kriteria untuk kita lakukan tata laksana operatif adalah kalau misalnya stabil, misalnya kayak tadi sendinya masih stabil, ya itu oke. Tapi kalau yang dari USG tadi pemeriksaan di mana sendinya tidak stabil, ya tentu saja itu harus ke dokter ortopedi. Nah, tata laksana operatif yang dapat kita lakukan, pertama bisa aja dengan modifikasi aktivitas, ya. Kalau misalnya memang sudah ini memang lebih ke arah harus non operatif. Jadi pernah juga saya ada pasien saya lihat dan kemudian saya kirim ke dokter ortopedi dan kemudian dari dokter ortopedinya dibalikin ke saya, dibilang ini rehabilitasi dulu. Nah, kalau seperti itu, ya maka kita modifikasi aktivitas. Apa sih aktivitas yang boleh dan tidak boleh? Kemudian latihan, biasanya latihan penguatan dari otot-otot sekitar lutut tersebut. Kemudian modalitas fisik juga dapat kita gunakan ya, misalnya shockwave atau gelombang kejut ya. Ini contohnya shockwave. Ya, kita juga bisa menggunakan laser ya. Nah, kemudian injeksi regeneratif ya. Injeksi regeneratif ini adalah kita memberikan suatu zat ya yang bersifat meregenerasi jaringan ya dengan cara injeksi, dengan cara suntikan. Biasanya kita berikannya pun juga dengan USG guided atau dengan arahan dari USG. Ya, ini bisa proloterapi atau PRP. Nah, ini contohnya PRP ya. Jadi kita ambil dari darah, kita tahu di darah itu ada faktor pertumbuhan, ada vitamin-vitamin. Nah, kemudian dengan USG kita suntikan ke dalam lututnya. Nah, kemudian kalau misalnya perlu operasi ya, setelah operasi biasanya dokter ortopedi pun juga akan bekerja sama dengan spesialis rehab medik atau spesialis dokter fisik dan rehabilitasi untuk melakukan rehabilitasi pasca operasi. Ya, pertama tujuannya adalah mengembalikan kapasitas fungsional pasca operasi, ya. Kalau misalnya sebelumnya adalah seorang atlet, ya tentu saja setelah operasi diharapkan dia masih dapat bermain sebagai atlet, ya. Nah, ini tentu saja bertahap sesuai kondisi penyembuhan jaringannya. Nah, tujuan lain adalah mempercepat penguatan jaringan ya dengan stimulasi mekanik. Ini ada satu penelitian dari McNulty ya di Inggris. Ya, ternyata ini ada meniskus. Meniskus tadi apa? Bantalan antara lutut ya. Nah, kalau diberikan loading, diberikan beban yang fisiologis ya, ternyata menimbulkan hasil yang baik nih ya. Jadi ada peningkatan dari ketebalan meniskusnya, kemudian ada penurunan dari aktivitas sel radang dan sebagainya ya. Tapi kalau loadingnya ini nggak sesuai atau kelebihan ya, atau imobilisasi ya, maka yang terjadi adalah penurunan dari kualitas si jaringan tersebut. Nah, rehabilitasi pasca operasi ini berbeda-beda ya, tergantung dari cederanya dan tindakan yang dilakukan. Dan ini bertahap sesuai dengan proses perbaikan jaringan dan perlu disupervisi karena kondisi dapat berubah ya. Dan misalnya karena aktivitas dan sebagainya, misalnya pasien udah kita bilang jangan naik turun tangga dulu, tapi tetap nakal naik turun tangga, pasti kan jadi hasilnya berbeda, prosesnya jadi berbeda. Nah, prinsipnya pertama-tama itu adalah untuk kita mengurangi efusi. Ya, ini contohnya pada ACL ya.
Nah, sebenarnya kalau nanti akan dibahas juga ACL dan meniskus, kalau Dr. Christian akan bahas, tapi kalau saya akan kasih contoh aja, karena kalau saya bahas semuanya, pasti nggak akan cukup waktunya. Ya. Nah, ini contohnya pada ACL, awal-awal untuk mengurangi efusi, perlu bracing, ya. Bracingnya pun juga khusus, ya, nggak sembarangan. Ya, biasanya ortopedi atau spesialis rehab medik akan meresepkan bracing yang seperti ini. Jadi yang kita bisa mengatur sudut-sudutnya, ya, sehingga tidak berlebihan. Terus kemudian ini beberapa contoh-contohnya. Hari pertama harus imobilisasi dulu, jangan terlalu banyak gerak. Hari kedua mulai gerak, ya, tapi geraknya pun juga kita atur sudutnya. Ada alatnya namanya CPM ini, ya. Jadi alatnya ini akan menggerakkan sesuai dengan sudutnya. Terus kemudian minggu kedua sampai minggu ketiga mulai bertahap, ya, ada latihan-latihannya. Minggu ketiga dan keempat juga mulai bertahap, ya. Terus kemudian kita lihat di sini, ya, mulai bertahap lagi sampai ada treadmill, ada forward, ada jalan ke depan, ada jalan ke belakang, sebagainya. Terus kemudian mulai minggu ke-8 set ke-12, ya, mulai semakin meningkat lagi, ada untuk balance, untuk keseimbangan, ya, bisa keseimbangan dengan satu kaki, mulai kita pakai papan keseimbangan, ya. Bulan ketiga sampai ke-6 mulai lebih agresif lagi. Nah, semakin meningkat bulannya, semakin agresif. Ya, ini sampai ada latihan pliometrik namanya. Jadi pasien kita suruh melompat, ya. Tapi tentu saja ini kita lihat bahwa memang kondisi dari cederanya juga sudah pulih, ya, sudah pulih hampir 100%, ya, dan kemudian kita bisa lihat juga kekuatan ototnya pun juga sudah mulai, ya, sehingga kita bisa mulai memberikan latihan-latihan yang lebih berat. Nah, ini jadi ada meningkat dari fase 1 sampai fase 5. Ya, kemudian tetap saja kita harus perhatikan, ya. Jadi tidak bisa kayak tadi protokolnya segitu-segitu semua pasien seperti itu. Hari pertama, minggu kedua nggak bisa. Ya, jadi tetap kita harus melihat pasien demi satu pasien dengan pasien yang lain, ya, apakah ada masalah-masalah tertentu atau tidak. Nah, kalau misalnya pasiennya atlet, tentu saja jadi lebih kompleks, ya, karena kita harus ada namanya fase return to sport, ya. Ini ada beberapa evaluasi-evaluasinya. Ya, demikian presentasi dari saya.